Agama ini tidak datang untuk memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali yang dimampuhi kita. Sehingga bagaimana kita membayar hutang yang kita sendiri lupa? Kalau lupa, ya mau bagaimana? Orang kita aja lupa. Ini yang ditanya lupa hutangnya apa lupa nominalnya? Kan begitu ya. Kalau kata kita, kayaknya saya punya hutang sama dia nih. Tapi saya lupa. Begitu, lupa. Kalau kemudian kita lupa, murni lupa, ya anda dipaksa. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafin pada umatku tersalah, lupa. Kayak kita lagi puasa, makan siang-siang lupa kalau lagi puasa, dimaafin, nggak batal. Lupa. Sama seperti kalau lupa bagaimana? Ya susah kalau lupa. Tapi kalau lupa nominalnya, apa 5.000, apa 10.000, apa 5.000, apa 10.000, saya minjem sama Bang Udin, 5.000 apa 10.000, bila kayak begini cara bayarnya 10.000. Andai ternyata 5.000, maka yang 5.000 sodakoh, ganjarannya buat kita. Andai ternyata 10.000, bebaslah kita tuntutan dari si Udin di akhirat nanti kepada kita. Itu begitu nominalnya, begitu. Ini masalahnya orangnya juga lupa, nominalnya juga lupa. Ini namanya lupa. Jangan dipaksa, stres mikirin yang kita sendiri kagak ingat. Yang kayak begitu masih banyak yang kita ingat, yang ingat-ingat dulu. Jangan yang kita kagak ingat, moga nanti Allah kasih ingat. Begitu. Itu begitu kalau hutang. Pokoknya kalau hutang ragu, 5.000 apa 10.000, ambil yang gede. Kalau sholat enggak, 3 apa 4 nih, 3 apa 4 nih dohor nia, 3, ambil yang kecil. Begitu kalau sholat. Kalau utang, ambil yang gede. Kalau kelebihan, begitu. Itu caranya begitu. Ketika kita lupa nominalnya, lebihnya ganjaran buat kita. Begitu. Sebab dibanding kita haji masih gedean balikin duit orang. Kata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala an, raddu danikin min haramin afdalu indallah min samanina hijjatan fil Islam. Ngebalikin duit 1.000 yang kita nyolong lebih gede ganjarannya dibanding 80 kali haji ke Mekah. 80 kali hajian. Lagi sehari aja 60 juta kali 80. Wah, udah bingung hitungnya itu. Begitu, udah bingung. Dibanding kayak begitu, balikin lebih gede. Dan ini salah satu tanda haji mabrur. Apa tandanya orang itu haji mabrur? Sebelum haji balikin yang kayak begitu. Begitu. Sebab ketika kita ngomong labbaik, kata Allah ngutus malaikat, kamu tidak labbaik. Kamu berangkat ke Mekah mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti tuntunan Rasulullah. Balikin dulu yang pokok-pokok. Mau ngapain? Gitu. Ada aturan. Kalau seperti itu. Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan? Kita lupa. Masalahnya kita ingat dulu. Kapan mulai kita insaf? Yang tadi disebut jahiliyah. Dulu kita jahiliyah. Umur berapa kita jahiliyah? Dan kapan kita insaf? Kita insaf umur 30 saat nikah. Baligh 15. Baik, dari 30
menuju 15, ada 15 tahun. Ini kita ingat-ingat. Kira-kira kita nggak puasa berapa hari? Saya kagak ingat. Pokoknya saya nggak puasa. Ini enggak ingatnya ini saban hari kan nggak puasa? Enggak. Ada yang nggak puasa. Saya antara 3 apa seminggu. Kalau kayak begitu seminggu. Berarti yang dia ingat seminggu. Seminggu yang dia bayar. Puasa Ramadannya. Kata dia, kayaknya sih saya waktu itu ya hampir sebenar hari dia kagak puasa. Iya, sebulan. Caranya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Niat saya puasa esok hari, hari Senin mengkodok bulan Ramadan dan puasa Senin fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga Kamis. Ada orang ngajak makan, jangan buka karena puasa wajib, haram. Niatnya kudu malam, sesuai aturan puasa wajib. Artinya orang dirayu juga jangan. Lah puasa sunat enggak, saya lain ini. Saya minta izin gak makan. Kalau boleh mentahnya aja. Iya gitu. Gimana Saudari? Oh iya. Jangan, karena ini kodok. Senin Kamis Rajab, puasa Rajab. Arafah puasa, ambil aja kayak begitu. Jadi saudara waktunya kerja-kerja kodok-kodok begitu, ringanan. Ini Imam Haddad yang ngajarin. Demikian dengan sholat. Bagaimana dengan sholat? Kita nggak sholat dah dari kecil. Beneran dah. Saya nggak sholat, udah los aja dah. Oh begitu. Kapan insaf? Ya umur 30, 15 tahun. Baik. Hitung. Setahun 365 hari. Hitung kali 5 kali 15, kan begitu? Betul nggak? Baik. Caranya bagaimana? Gampang. Ini caranya, saya ajarin. Pakai tanggal yang mudah, biar gampang nih. Kapan? 1 Januari. Kalau kita orangnya pakainya Masehi biasanya. Baik, 1 Januari kita janji sama Allah, ya Rob, di 1 Januari kan orang pada tahun baruan, kita duduk zikir, ya Rob, saya menyesal sebagai muslim tidak mengerti kewajiban. Saya janji tidak akan mengulangi. Ya Rob, saya mohon kepadamu jangan cabut nyawa saya sebelum saya lunas hutang-hutang saya sama engkau. Jangan cabut. Ini kalimat pembelaan di akhirat nanti. Caranya ikut Imam Haddad aja. Meski Fathul Muin, saudara bisa lihat itu dalam uraian Fathul Muin, dan cukup banyak itu videonya ini, RTQ TV itu. Contoh Imam Haddad aja pada bagian ini. Imam Haddad cukup ringan, dan ini mualim Syafi'i Hadami mengajarkan ini, meski yang muktamad dalam mazhab seperti apa yang ada dalam Fathul Muin dan kitab-kitab fikih lainnya. Caranya, habis dohor, qadha dohor, habis asar, qadha asar, habis maghrib, qadha maghrib, habis isya, qadha isya, habis subuh, qadha subuh. Terus saja kayak begitu tuh. Itu tahun 2023. Sekarang ini udah 2024. Udah Mei, berarti kita udah lunas setahun. Begitu gampang hitungnya. Gampang, udah lunas setahun. Terus saja kayak begitu. Terus saja. Kayak begitu aja. Terus. Ini ringan. Dan ini yang difatwakan oleh Muallim Syafi'i Hadami. Ada contoh kasus. Saya tidak mau sebut nama nih orang, sebab ada video. Kalau nggak ada video saya sebut nama nggak apa-apa ini, karena pelajaran. Ada video kagak enak saya. Satu hari di tahun 1999 Januari, masih Januari, di Masjid Muallim Syafi'i Hadami, di Masjid Al-Ashiratul Syafi'i di Kampung Duku, depan Gandaria City sekarang. Ada bapak habis sholat asar, doa, lalu bangun lagi, sholat.
kita tak mau nyalahin, karena bisa saja dia sholat qobliyah asar yang ketinggalan, bisa jadi ya qadha dan seterusnya. Intinya setelah salam saya gandeng ini bapak. Bapak ini tinggalnya di Kemayoran. Kata kita, "Beh, minta izin kalau boleh tanya, boleh nggak?" Kata dia, "Boleh." Ini buat pelajaran masalahnya. Kata beliau, "Boleh." Ada apa ustadznya? Kalau saya boleh tahu, tadi itu habis sholat asar itu sholat apa ya? Kata si babeh ini bilang, "Begini ustadz, itu qadha asar." Nih babeh ini maklumlah dulunya, ya Allah, dulunya jahiliyah kalau kata abang kita ini. Babeh ini baru mualaf, bahasanya mualaf gitu. Apa itu mualaf? Orangnya mau Islam, KTP-nya tapi ya kayak begitu dah, baru insaf bahasanya, cuman istilahnya dia babeh ini mualaf. Lalu ketemu sama Pak Yai Syafiadami. Kata beliau, saya ketemu sama beliau, lalu saya ngadu. Nah, pertanyaannya kayak Pak Ustadz ini nih, begitu bertanyanya. Artinya dalam sebuah pertanyaan yang beliau ceritakan itu, suruh kodoknya begini. Kata beliau ini jawab, ini nih hari ini seingat saya, dengan tadi asar ini saya sudah 15 tahun lunas. Artinya dari 15 tahun yang lalu. Karena tanggalnya nak diajarin dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Begitu. Ringanan. Sementara Fathul Muin pedalaman 3 itu bisa dilihat itu. Keras fikih itu. Begitu. Ini ringan dan ini Imam Haddad. Jadi ketika ditanya sholat sunat ya mau sholat sunat dah. Meski yang sesungguhnya kalau dia paham, kita sholat tahajud 70 kali salam berarti 140 rakaat. Benar nggak? 70 kali 2 140 rakaat. Tuh 140 rakaat tuh tahajud. Ama kita qadha subuh. Itu masih gedean qadha subuh. Nanti di akhiratnya 140 rakaat, 70 kali salam sholat sunat dapat menutup 1 sholat wajib. Di akhiratnya bila kita ninggalin sholat wajib, kan pertama kali ditanya sholat, dicek sholat sunatnya, mana yang diterima, mana yang tidak. Dari 70 kali sholat sunat menutup sholat wajib 1, 70 kali sholat sunat, sholat wajib 1, 70 kali sholat sunat, sholat wajib 1. Maka bila dia cerdas, daripada tahajud sampai 70 kali salam, coba dia qadha subuh 70 hari, udah lunas. Cerdas. Duha 70 hari, 2 bulan 10 hari. Duha ama qadha subuh atau qadha dohor, terserah dari yang 5 waktu. Sekali masih di akhirat 70 hari sholat duha baru menutup sholat subuh yang ditinggalkan 1. Coba di sholat duha tuh buat qadha aja, doanya duha, cerdas namanya. Begitu. Dia tahajud, doanya doa tahajud, padahal qadha dia, cerdas namanya. Itu begitu. Tapi kata Imam Haddad, udah habis dohor qadha dohor, habis asar qadha asar, habis maghrib, habis subuh, begitulah. Andai belum lunas wafat, ini bahasa uraiannya. Di akhirat nanti Allah bakal periksa. Yang pertama kali periksa sholat. Ente ini rapotnya merah, banyak merahnya, begitu, banyak kosongnya. Kan kita jawab, ya Rob, saya kan udah janji di dunia jangan cabut dulu sebelum lunas. Ngapa sebelum saya lunas kau cabut? Kan sudah janji. Ini mendatangkan rahmat Allah di akhirat, dimaafin. Karena kita umur nggak paham, maka pasang janji itu.
janji kita bayar, jangan cabut dulu. Jangan cabut dulu. Begitu. Utang nih, ya Allah, jangan nunggu ahli waris. Kita tulis di kertas, duit si anu yang saya pakai sekian, duit si anu yang saya pakai sekian, duit si anu, duit si anu, duit si anu, duit si anu. Tulis sekarang. Jangan nunggu ahli waris. Bayar, angsur. Kenapa? Nanti diumumin di masjid. Saudara, bila almarhum, kan suka begitu ya, ada urusan sangkutan utang piutang, maka utang almarhum ini, kata pengurus masjid, Ustaz Habib yang ngumumin, ini diambil alih oleh kami, keluarga daripada almarhum. Akhirnya, ini ada kasus, ini kisah nyata yang saya sampaikan. Adalah si almarhum ini punya utang, ditagih sama bininya. Kebetulan dia punya bini 2, yang almarhum. Ditagih sama bininya, bini tuanya. Sama orang nih, karena ada bahasa begitu dari pengurus tuh, perwakilan dari keluarga. Kata keluarga nggak bisa ngomong, jadi pengurus ngomong. Suami ibu punya utang sama saya 5 juta. Kata orang nih. Aku kagak gua duitnya, kata bininya. Begitu. Tapi disuruh begitu. Siapa yang ngomong? Itu pengurus masjid. Nagih aja sama dia ngomong tanggung jawab. Begitu. Itu pengurus masjidnya, dia bingung dia. Ngadu sama saya, ini kisah nyata Mas. Ini gimana ini? Ya kagak, ente kagak salah. Ente kan ngomongnya begitu. Kami sebagai keluarga almarhum, bukan ente kan wakil. Ya nggak apa-apa. Ujungnya yang saya mau maksud, kagak dibayar juga. Jadi enak dia mali waris, bisa jalan-jalan, jual tanah kita disiksa di kubur. Mau ngapain hidup? Capek. Udah di dunia aja udah sengsara, jangan sampai di kubur sengsara. Bayar. Begitu, bayar. Janji. Allah bakal ganti kalau ada niat. Yang menyebabkan kita susah begini. Saya ngutang sama Ustaz Habib. Berapa? 5 juta. Kata Ustaz Habib, kapan bayarnya? Pak Haji. Kata kita, seminggu lagi. Begitu. Seminggu, kemudian kita nggak bayar. Atau 3 hari, kita udah ada duit. Mestinya kita bayar. Belum seminggu. Padahal sekarang bayar, nanti juga bayar. Kan janjinya seminggu. Allah kan baik. Bisa aja kita ditolongin sebelum jatuh tempo. Cuman kata kita, entar aja. Udah seminggu. Ayo Ustaz Habib mau duitnya banyak. Begitu. Orangnya, dah nggak nagih. Ini yang bikin jadi susah. Mengulur-ulur taubat. Jadi sengsara. Makin acak-acakan finansialnya. Yang kayak begini. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, bila kita ada ninggalin sholat, ya kita cicil kayak begini. Ini yang paling nikmat. Dulu Ustaz, saya pikir ini fatwa, ijtihad Muallim Syafi'i Adami. Setelah bapak ini bercerita, ada yang nanya juga di majelis, beliau jawab begitu, saya pikir fatwa beliau begitu. Artinya karena di Fathul Muin keras begitu bunyinya. Enggak boleh sholat sunat masalahnya. Dan kudu waktunya habis, nonton TV aja nggak boleh. Itu bunyi Fathul Muin itu. Begitu. Gitu. Apalagi nongkrong-nongkrong di warung kopi. Udah kagak boleh aja. Itu real. Tapi kok ini ringan? Ternyata ke atasnya itu adalah Sadah Ba'alawi. Imam Haddad yang ratib yang kita baca, tuliskan itu. Yasiru wala tu'asiru. Kasih mudah. Yang penting janji. Kayak begitulah. Dohor, qada dohor. Terserah teknisnya. Mau sebelumnya, mau sesudahnya. Itu teknis namanya. Terserah saudara. Itu semuanya begitu. Dan ini cara yang paling hemat. Berapa? Ya seingat kita aja. Yang kita ingat. Jangan kita stresin yang kita kagak ingat. Puyeng. Kita puyeng. Kita disuruh ngejumlah dosa-dosa kita. Sampai modar kita kagak ketemu ini. Gitu. Puyeng. Jadi yang kita ingat aja mana. Bila Allah kasih ingat sama kita, ada petunjuk baik. Allah menghendaki kita jadi orang mulia. Itu luar biasa. Kurang lebih ini yang saya bisa jawab.
Panjangnya dalil ini ada di dalam Fathul Muin itu. Di RTQ nomor urut berapa lah saya kurang paham itu. Urusan qada salat itu. Gitu. Itu cukup detail di sana. Tapi sekelumit ini amat sangat luar biasa buat kita dan banyak dikerjakan oleh kawan-kawan kita. Semuanya kayak begitu. Jadi kayak begitu. Enggak apa-apa. Ini agar supaya kita terbebas. Ini namanya haqiqatut taubat. Taubat yang sesungguhnya. Kurang lebih demikian. Segini aja.